Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali pada mata kuliah Perancangan Alat dan Mesin Pertanian. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang identifikasi kebutuhan desain mesin, di mana capaian pembelajaran pada pertemuan ini adalah mahasiswa mampu mengidentifikasi kebutuhan dan permasalahan terkait desain mesin. Jadi berikut ini adalah gambaran tentang rancang bangun keteknikan, di mana munculnya suatu produk atau suatu desain itu dimulai dari adanya suatu kebutuhan, di mana kebutuhan ini akan melahirkan suatu desain, tentunya dengan adanya sintesis suatu permodelan tertentu, dan juga adanya komunikasi suatu keputusan dari suatu umpan balik ya kalau desain ini merupakan redesign. Nah, kemudian dari desain inilah kemudian dilakukan manufacturing atau manufaktur ya, pembuatan, kemudian terjadi operasi, kemudian terjadi siklus ulang atau redesign. Yang ini akan menjadi umpan balik ya. Dari umpan balik suatu mesin itu juga akan bisa menjadi munculnya suatu kebutuhan desain yang baru. Dari desain yang ada ini kemudian akan mengikuti alur tahapan terhadap manufaktur, operasi, siklus, dan seterusnya. Nah, berikut adalah pemecahan permasalahan di dalam desain. Jadi untuk menyelesaikan suatu permasalahan, ini juga tergantung dari abstraksi, kemudian wawasan-wawasan dan ide-ide atau gagasan-gagasan yang ada, dan dari permasalahan itu harapannya itu akan kemudian didapatkan sebagai suatu solusi atau terdapat solusi. Misalkan permasalahan dalam pengeringan, misalkan ya perlu adanya alat atau mesin pengering misalkan, dan dari permasalahan itu kemudian ada konfrontasi. Artinya di situ ada sesuatu hal yang saling bertentangan. Misalkan tadi adalah munculnya suatu permasalahan tentang pengeringan, perlu alat pengering misalkan, maka di situ berarti bisa dibuat kemudian alat pengering. Nah, alat pengering ini bisa misalkan dengan pengeringan secara langsung ya, yang selama ini mungkin sudah dilakukan, atau tidak mungkin dilakukan karena tempat yang ada atau suatu wilayah misalkan yang memerlukan pengering itu sumber panasnya sangat terbatas pada daerah yang dataran tinggi misalkan, berkabut dan lain sebagainya. Sehingga dari situlah kemudian terjadi konfrontasi ya, dari ide-ide yang ada, dari wawasan yang ada, dari abstraksi-abstraksi terkait dengan pengeringan itu. Nah, akhirnya kemudian dari sini akan muncul suatu informasi terkait dengan permasalahan, termasuk juga dinamikanya permasalahan-permasalahan yang muncul dari penyelesaian masalah yang ada. Nah, dari informasi inilah kemudian bisa didefinisikan ya sesuatu pengering tadi dengan berbagai kondisi yang ada tadi. Misalkan didefinisikan berarti pengering itu tidak bisa melakukan pengeringan secara langsung, namun harus menggunakan bahan bakar misalkan. Nah, maka di sini muncul definisi, muncul suatu solusi, walaupun belum sampai pada solusi final. Nah, dari definisi inilah kemudian akan dikreasi dengan yang ada, misalkan tadi tidak bisa dikeringkan dengan langsung, misalkan bisa kemudian dikeringkan dengan langsung, tetapi di situ misalkan perlu suatu bangunan misalkan ya seperti rumah kaca, sehingga tidak akan terkena hujan atau kabut ya. Kalaupun ada sinar matahari walaupun sedikit masih tetap akan bisa masuk dan terjebak di dalamnya sehingga akan bisa memanaskan, ditambah misalkan dengan adanya energi tambahan. Nah, maka di sini terjadi kreasi. Dan dari kreasi inilah kemudian ada evaluasi. Kalau demikian misalkan bisa ada bahan bakar yang dari sinar matahari, kemudian juga ada yang kemudian penambahan dari bahan bakar, misalnya dievaluasi. Ternyata matahari sangat kecil sekali, walaupun dibuat semacam rumah kaca, tapi energi yang didapatkan tidak terlalu signifikan misalkan. Maka kemudian diambil keputusan, berarti mau tidak mau pengeringannya adalah tidak melibatkan pengeringan secara langsung dengan menggunakan matahari misalkan, tetapi di situ bisa menggunakan pengering yang bersumber dari bahan bakar yang tidak tergantung dari panas matahari.
Dan ini bisa menjadi solusi sebagai sebuah mesin pengering di daerah yang di situ banyak hujan, kabut, dan sedikit sinar matahari. Berarti kalau ada permasalahan pengeringan atau untuk mengeringkan suatu bahan hasil pertanian misalkan, maka solusinya adalah dengan menggunakan pengering bersumber bahan bakar selain dari bahan bakar matahari. Nah, ini adalah cakupan dari penyelesaian suatu masalah. Jadi dari level pertama tadi adalah ada kebutuhan, kemudian dari kebutuhan itu kemudian muncul suatu konsep, dan konsep-konsep tadi antara misalkan pengiriman langsung dengan matahari ataupun dengan bahan bakar misalkan biomasa atau dengan listrik dan sebagainya, maka kemudian dari konsep-konsep yang ada itu kemudian disatukan menjadi satu kesatuan konsep, misalkan pengeringnya adalah pengering menggunakan bahan bakar kayu misalkan. Nah, dari kemudian penentuan itu, pengering berbahan bakar biomasa yaitu kayu tadi kemudian akan didetailkan sebagai sebuah keputusan yang di sini tentu juga harus memperhatikan aspek kriteria dan juga aspek peramalan. Misalkan dengan menggunakan bahan bakar kayu, maka bagaimana ketersediaannya? Kalau digunakan tiap hari dengan jumlah tertentu, apakah kemudian masih bisa tertopang ataukah tidak? Maka inilah yang akan menjadi detail suatu keputusan. Nah, berikut inilah bagaimana manajemen. Jadi dalam manajemen ini adalah dari kebutuhan tadi ya, kebutuhan pasar atau ide tadi, permasalahan yang ada tadi ya. Dari kebutuhan akan muncul suatu permasalahan, dari permasalahan kemudian akan muncul instruksi manufacturing. Pengering berarti perlu dibuatkan pengering, setelah kemudian ada instruksi pembuatan, akanlah kemudian terjadi produksi pembuatan pengering, kemudian muncullah produk, misalkan alat mesin pengering, kemudian beroperasi, dan dari operasi itu kemudian akan sampai kepada hasil akhir. Nah, maka di sini dikelompokkan menjadi dua. Di dalam manajemen ini ada hasil dari suatu aktivitas, kemudian ada aktivitasnya itu sendiri. Jadi di situ penentuan masalah, kemudian melakukan produksi, melakukan operasi, itulah bagian aktivitas. Kemudian produk, kemudian hasil akhir adalah hasil yang kemudian didapatkan. Nah, ini adalah fungsional. Jadi permintaan secara teknis tadi kemudian dideskripsikan secara fungsional. Jadi kalau alat pengering tadi berarti di situ fungsinya adalah mengeringkan. Nah, misalkan suatu wilayah itulah menghasilkan hasil pertanian berupa kopi, misalkan berarti adalah pengering kopi. Jadi di situ tujuannya, fungsinya, deskripsi fungsionalnya adalah mendeskripsikan bahwa suatu desain tadi, yaitu pengering tadi, adalah mampu untuk kemudian mengeringkan kopi kan gitu. Di situ berarti secara fungsional adalah mengeringkan kopi. Baru kemudian muncul deskripsi fisik. Misalkan di situ ada dimensi, kemudian ada ukuran yang mampu menaungi atau menyelesaikan dari fungsi dari pengeringan tersebut, yang di situ tentu kemudian akan berlanjut kepada instruksi manufacturing. Jadi mengeringkan berarti di situ perlu ada panas, berarti pengeringnya adalah harus menghasilkan panas, atau kemudian mengakomodir adanya panas, mengumpulkan atau mendistribusikan panas misalkan. Ya, ini dalam bentuk instruksi-instruksi manufacturing, pembuatan alat mesin ya sesuai dengan fungsinya tadi. Nah, ini secara fungsional tentu suatu alat atau desain itu ya di situ ada aliran dan konversi. Ini dalam proses rancang bangun tadi, khususnya alat mesin tadi, maka di situ ada input. Inputnya bisa berupa material, biji kopi ya, kemudian ada energi, kemudian ada informasi. Nah, outputnya juga sama, bisa berupa material, energi, dan informasi. Misalkan adalah materialnya berupa biji kopi masih basah dengan kadar air, misalkan informasinya kadar airnya adalah 30 derajat, misalkan 30% misalkan, basis basah misalkan. Nah, maka di sini kemudian ada material, kemudian ada energi, kemudian dikeringkan dengan energi, pengering, misalkan dengan suhu, maksudnya dengan pengering bahan bakar massa, misalkan pada suhu tertentu, misalkan. Maka di sini ada energi, ada informasi, dan juga ada material. Nah, maka setelah kemudian mengalami proses, maka outputnya juga berupa material, yaitu adalah kopi. Informasinya berupa apa? Di situ kopinya menjadi kopi kering, kadar airnya misalkan 14%. Maka kemudian ada energi apa? Energinya mungkin energi output dari input ya, atau yang terbuang misalkan di sini
dari energi yang masuk misalkan katakanlah 100%, misalkan digunakan proses misalkan 80%, maka output yang terbuang misalkan ada 20%. Nah, maka proses ini akan kemudian bisa kemudian kita dapatkan ya dari proses aliran dan konversi ini. Nah, maka ini merupakan batasan sistem tekniknya. Di materialnya misalkan biji kopi, kemudian diberikan batasan kapasitasnya misalkan, kadar airnya misalkan, energi yang digunakan misalkan. Ini menjadi batasan-batasan sistem teknik. Begitu juga outputnya berupa kopi kering dengan kadar air misalkan 40%, 14% misalkan, energinya misalkan tergunakan semuanya misalkan, harus energi yang efisien atau memiliki efisiensi yang tinggi misalkan, dan lain sebagainya. Nah, maka dari sini perlu adanya sistem teknik. Sistem teknik ini berarti di situ nanti akan meliputi dari perakitan, dari komponen-komponen ya. Gimana kemudian bisa mengeringkan tadi kalau menggunakan material misalkan kopi misalkan, berarti kalau dia dikeringkan berarti perlu adanya para-para atau adanya rak misalkan, rak berapa ukurannya, terbuat dari apa. Maka sistem ini akan kemudian ada. Dengan energi juga sama, bagaimana masukannya, kemudian bagaimana proses perpindahan panasnya misalkan, apakah secara langsung pemanasannya ataukah kemudian dengan menggunakan konduksi misalkan atau menggunakan heat exchanger misalkan. Nah, semua ini masuk ke dalam sistem teknik yang di situ tentu akan ada perakitan dari komponen-komponen ada ya, yang itu masuk ke dalam manufaktur. Kemudian ini prosesnya dari kebutuhan pasar tadi ya, sama tadi. Jadi dari situ kemudian pasar, kemudian ada klarifikasi tugas, kemudian ada spesifikasi yang muncul, kemudian muncul konseptual desain ya. Dari konseptual desain ini kemudian hasilnya berupa konsep. Dari konsep yang ada ini kemudian menjadi dasar pembentukan suatu desain, dan dari pembentukan desain ini hasilnya adalah layout, dan dari layout inilah kemudian ada desain detail, mendetailkan dari konsep atau layout yang ada. Misalkan pengering tadi bagian-bagiannya apa saja, kemudian strukturnya terbuat dari apa, misalkan berapa ukuran dan lain sebagainya, dan masing-masing berfungsi sebagai apa. Inilah desain detail, dan hasilnya setelah kemudian detailkan adalah muncul instruksi manufacturing kan begitu. Nah, ini adalah klasifikasi tugas ya dari kebutuhan pasar tadi, idea tadi, kemudian muncul identifikasi kebutuhan secara real, kemudian dari kebutuhan secara real itu kemudian ada statement masalah ya, masalahnya apa, kemudian di situ muncul identifikasi suatu persyaratan, dan dari identifikasi tadi akan menjadi suatu persyaratan, dan persyaratan itu menjadi rincian spesifikasi. Misalkan dia harus menggunakan bahan bakar yang bersih, misalkan tidak boleh kemudian dari biomasa asapnya ya, panas yang membawa asap masuk ke ruang pengeringan misalkan, di situ berarti perlu ada rincian spesifikasi, berarti perlu heat exchanger ya, yang bisa merubah dari panas pembakaran kemudian menjadi panas bersih yang kemudian bisa masuk ke ruang pengeringan sehingga hasil pengeringannya tidak terganggu dengan bau asap misalkan. Nah, ini semua adalah masuk klarifikasi tugas, sehingga identifikasi kebutuhan itu yang pertama adalah abaikan persyaratan yang tidak memiliki kaitan langsung terhadap fungsi utama dan kendala penting. Jadi kalau hal yang tidak penting kemudian diabaikan, misalkan tadi pengering kopi, harapannya mengeringkan kopi itu adalah mengeringkan misalkan dari kadar air 30 menjadi kadar air 14% misalkan, dan tidak berbau asap. Nah, utamanya itu. Kemudian ubah statement kuantitatif menjadi kualitatif. Jadi dari kuantitatif bisa berubah menjadi kualitatif dan formulasikan masalah dalam solusi-solusi yang istilahnya itu adalah netral, dalam artian bahwa ya semua kemungkinan-kemungkinan untuk kemudian klarifikasi dari si masalah itu kemungkinan-kemungkinan solusi itu kemudian bisa kemudian diambil tanpa mengarahkan salah satu yang mungkin diinginkan, tapi sebagai seorang desainer harus mengarahkan kepada yang bersifat ya solusi atau istilah yang bersifat netral. Mudah-mudahan bisa difahami dengan baik ya. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Saya ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.